Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah semata yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wa min rahmatihi wa taufiqih, termasuk dari rahmat Allah dan taufiknya, dijadikannya mawasimul khair, musim kebaikan, di mana dilipat gandakan pahala padanya, diampuninya dosa, agar mereka lebih semangat bersungguh-sungguh menambah amalan ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa waktu lebih diistimewakan, memiliki khususiyah yang itu tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lain, yang diistilahkan syarafuz zaman, keutamaan waktu, kemuliaan waktu. Dan Allah memilih mengutamakan apapun yang Dia kehendaki, jalla fi'ula. Dalam Quranul Karim Allah sebutkan di surat At-Taubah 36, Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Itu di kitabullah, di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. 4 darinya adalah bulan-bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Al-ayat. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran
Fi kitabillah, 12 bulan yang ma'ruf bermula dari Muharram berakhir dengan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, 4 darinya adalah bulan-bulan haram. Disebut bulan haram karena punya nilai lebih, keutamaan dan keagungannya, dan haramnya peperangan di bulan-bulan itu. Satu menyendiri, 3 berurutan. Satu yang menyendiri adalah Rajab, makanya disebut Rajabul Fard, karena sendirian. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Sebagian mufassirin mengembalikan dhamir itu kepada 12 syahran fihinna, kembali kepada 12 bulan. Jangan kalian maksiat, jangan kalian durhaka kepada Allah. Atau fihinna anfusakum, dan itu dinisbatkan kepada Imam Abbas, kembalinya kepada arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Tentu haramnya maksiat kapanpun dan dimanapun, tetapi dia punya nilai lebih kalau di bulan-bulan haram. Tidak sama maksiat di bulan itu dengan maksiat di bulan-bulan yang lain. Benar, kejelekan tidak akan dilipat gandakan, tetapi kaifiyahnya secara kualitas dan nilai tidaklah sama. Kejelekan dilakukan di bulan biasa dengan di bulan-bulan haram. Wahakala fala tadlimu fihinna anfusakum. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahr. Rasulullah khutbah di hari Nahr 10 Dzulhijjah. Qala, yang beliau sampaikan, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Sungguh zaman, tahun telah berputar kembali seperti kondisinya di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Adzana 12 syahra minha arba'atun hurum. Setahun itu 12 bulan, 4 darinya bulan-bulan haram. Salat mutawaliyah, 3 berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadah al-akhir dan Sya'ban. Al-Hadis. Qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh
berputar tahun itu kembali seperti awal Allah ciptakan, seperti kondisinya ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Yang dimaksud para ulama hadis jelaskan, kalau dulunya musyrikin biasa mengotak-ngatik bulan haram semau hawa nafsu mereka, yang semestinya mereka tahu haram peperangan di situ, misalnya itu di Dzulqa'dah. Menurut mereka terlalu lama nunggu Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah, nanti masih Muharram lagi, masih 3 bulan baru boleh perang. Terlalu lama, karena mereka sudah gemes, sudah nggak tahan untuk balas, untuk perang. Maka sudah mereka halalkan Dzulqa'dah untuk perang padanya. Lalu bagaimana keharaman Dzulqa'dah? Mereka ganti, mereka tunda, diundur di bulan yang lainnya, sehingga berubah keharaman bulan-bulan haram. Itu yang Rasul katakan, telah kembali zaman berputar kembali seperti kondisinya. Artinya 4 bulan itu tetap 4 bulan haram, tidak boleh dirubah-rubah semau mereka. Karena seperti itu awal Allah ciptakan zaman, di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, artinya ini menjelaskan kepada kita besarnya fadilah dan keutamaan yang dimiliki di dalam bulan haram dan kita berada di Dzulhijjah, bahkan kita sudah melewati beberapa hari di mana ini hari ke-7 dari Dzulhijjah. Keutamaan yang begitu besar di Bukhari dari Ibnu Abbas, dari riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cintai dari hari-hari ini, yang 10 pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah. Ini hatta jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh apapun di 10 pertama Dzulhijjah. Kalau wala jihad fi sabilillah, Rasulullah jawab, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali orang yang keluar dengan jiwa raganya, harta bendanya, dan kembali tanpa membawa pulang apa-apa. Artinya dia terbunuh dan hartanya pun dia infakkan fi sabilillah. Seperti dalam riwayat lain yang Rasulullah katakan, tidak yuqalu jawazu wa tustashhad. Kudamu pun terbunuh dan itu nilai berharga, mahal, harta.
dan engkau pun syahid terbunuh di medan perang, jihad paling afdal, dengan jiwa dan harta bendanya semuanya dia lepas lillah. Kecuali yang seperti itu jihadnya. Selama belum sampai seperti itu, maka jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Paling dicintai Allah, paling afdal di sisinya. Hadis kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menunjukkan amalan yang semula mafdhul, rendah fadilahnya, bisa berubah menjadi lebih afdal dari yang semula lebih afdal darinya. Di syarafil zaman, karena keutamaan waktu yang diamalkan padanya amalan tersebut. Zikir misalnya, dibanding jihad, jauh jihad lebih afdal. Salat sunnah, qiraatul Quran, sedekah dan yang lain-lainnya. Namun karena syaraful zaman, karena keutamaan waktu, maka yang semula di bawah ini fadilahnya jadi lonjak, naik tinggi. Makanya sahabat katakan tidak pula jihad fisabilillah, tidak bisa mengalahkan itu, wala jihad. Tidak pula jihad. Ini jauh lebih afdal ketika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Fadilah keutamaan pahala di bulan ini atau 10 pertama ini diriwayatkan dalam banyak asar, sebagiannya ada kelemahan, tapi secara umum menunjukkan adanya keutamaan. Antara lain dari Ibnu Abbas, hadza wa ziyadah wal amal fihinna yudha'af bisab'uma. Ditambah fadilah, amalan soleh di 10 pertama ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Demikian pula asar disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laisa yawm a'zam 'inda Allah min yawmil jumu'ah, laisa al-'ashr. Tiada hari yang lebih afdal di sisi Allah dari hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Bahkan Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalawat, salat paling afdal salatul fajr yaumul Jum'ah, salat fajar subuh di hari Jumat. Besar di zaman karena keutamaan waktu. Tidak ada yang lebih afdal dari hari Jumat, kata Ibnu Umar, kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Karena yang Rasulullah katakan tadi, fa innal amala fiha ya'dilu amalan. Karena amalan soleh di hari-hari itu sebanding dengan amalan 1 tahun. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan juga Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah,
mereka katakan saumu kulli yaum minal ashr ya'dilu sana. Puasa setiap hari di 10 pertama ini, tentunya kecuali hari ke-10, itu sama dengan puasa setahun. Bahkan lebih dari itu, riwayat Hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana yuqal fi ayyamil ashr, ini disebutkan, kalau Anas yang menukilkan disebutkan, beliau dari Sigharus Sahabah radhiyallahu anhu, artinya itu yang beliau nukil dari kibar sahabat. Yuqal bi kulli yaum alf yaum, pada setiap hari itu sama dengan 1000 hari, 3 tahun kurang lebih ini. Wa yaum Arafah 10,000, bahkan di hari Arafah itu sama dengan 10.000 hari, khusus di hari Arafah lebih tanggal 9 Dzulhijjah. Asar-asar yang kalau secara umum kata Imam Mujahid Ibnu Jabr, al-amalu bil ajr yudha'af, yang jelas amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah dilipat gandakan. Tadi lebih terperinci sebagian a'imah, 1000 hari, 10.000, setahun. Secara umum Mujahid katakan yudha'af, yang jelas dilipat gandakan. Yang jelas seperti yang Rasulullah katakan, paling afdalnya amalan saleh, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu a'immatus salaf rahimahullah, para imam, sangat memanfaatkan momen berharga ini yang gak lama. Kita tinggal 3 hari ke depan berakhir. Mereka sangat memanfaatkan peluang besar ini untuk memperbanyak pahalanya, bekal untuk masing-masing kita di yaumul qiyamah. Sa'id bin Jubair, rawi hadis ini dari Ibnu Abbas, mamin ayyami, idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan kada an la yutaqa alaih. Sa'id sendiri karena dia meriwayatkan paham, kalau dalam masuk 10 pertama beliau bersungguh-sungguh memperbanyak amal ibadahnya, memperbanyak petanya, dimanfaatkan betul. Hampir-hampir kami dikatakan nggak bisa ditiru. Hampir-hampir orang nggak mungkin bisa melakukannya karena luar biasa jadi memakmurkan hari-hari terbatas ini dengan amal saleh. Dan beliau pula yang mengatakan, jadi la tutfi'u surujakum bil-lail tujibu ibadah, jangan kalian padamkan api kalian di malam hari. Beliau kagum dengan ibadah. Dulu lampu api, artinya yang dipadamkan, ini kalian bangunlah malam hari pun makmurkan, hidupkan dengan sholat, zikrullah, qiraatul Quran. Demikian beliau kagum dengan ibadah yang diperbanyak
di hari-hari ini. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Demikian mereka sebagai suri teladan kita dalam ibadah dan amal solehnya, terutama memasuki waktu-waktu yang istimewa, musim khair yang Allah berikan kepada mukminat, agar mereka lebih berijtihad dalam amal soleh ini. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang menunjukkan keutamaan besar hari-hari yang istimewa ini adalah sumpah Allah. Dan Allah bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki dari makhluknya. Dan jika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti menunjukkan keutamaan sesuatu itu, besarnya nilainya, besarnya kemuliaannya, besarnya keagungannya, sehingga Allah bersumpah dengannya. Allah katakan walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Kata Masruq Ibn Al-Ajah dalam riwayat Abdul Razak, hiya afdalu ayyamid sana, ayyamul ashr, itu hari-hari terafdal dalam 1 tahun, 10 pertama Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, karena keagungannya Allah bersumpah dengan menyebutnya afdalu ayyamid dunya, hari dunia yang paling afdal. Demikian pula Allah bersumpah di ayat lain, wa syahidin wa masyhud, demi yang bersaksi dan demi yang dipersaksikan. Ala riwayat, di antaranya yang menyebutkan syahid adalah hari Arafah, masyhur yaumul Jum'ah, atau sebaliknya. Sebagian menyebutkan syahid yaumul Jum'ah, masyhur yaum Arafah, dan khusus yaum Arafah Allah turun ke langit dunia membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah pada siang itu. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya alaihissalam. Allah bersumpah juga dengan hari Arafah yang itu merupakan salah satu dari 10 pertama Dzulhijjah. Juga semakna dengan itu sumpah Allah wasyaf'i wal watr,
Disebutkan oleh Imam Ka'bul Ahbar rahimahullah ta'ala, ikhtarallahu zaman, Allah pilih waktu, zaman. Wa ahabbu zaman ilallah al-ashhurul hurum, maka yang paling Allah cintai adalah 4 bulan haram. Wa ahabbul ashhurul hurum ilallah Dzulhijjah, bulan-bulan haram yang paling Allah cintai Dzulhijjah. Wa ahabbu Dzulhijjah ilallah al-ashrul awal, dan dari Dzulhijjah yang paling Allah cintai 10 pertama darinya. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita keutamaan-keutamaan besar, terlibat agar itu menjadi motivasi bagi setiap mukmin untuk mau beribadah dan menambah amal salehnya. Terkhusus di situ ada pula Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Ini Idul Adha 10 Dzulhijjah termasuk 10 pertama, di mana dari hadis Abdullah bin Qur di Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW katakan, a'zamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumun nahr, yaumul qahr dalam lafaz lain. Hari paling afdal di sisi Allah adalah hari Nahr 10, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari-hari yang berikutnya, hari Tasyrik. Kata Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, dia menjadi hari yang paling afdal mutlakon, secara mutlak, karena terkumpul padanya ummahat al-ibadah, induk-induk ibadah, semuanya ibadah agung, sholat, penyembelihan, tawaf, ibadah, pergian haji, zikrullah, yang mana ibadah-ibadah ini tidak mungkin bisa dilakukan di selain hari ini, 10 Dzulhijjah. Makanya dia menjadi hari yang paling afdal di sisi Allah. Terlebih Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menyebutkan terkait amalan seorang mukmin,
di tanggal 10 tersebut, ma'amila ibnu Adam amalan yawman nahr afdal min hirafatid jam. Bani Adam tidaklah beramal saleh di hari itu lebih afdal baginya dari menumpahkan darahnya, menyembelih kurbannya. Fatayyibu biha anfusakum. Maka Rasul katakan, baiklah jiwa kalian dalam melepasnya. Artinya ketika kalian berkurban, ikhlaskan, benar-benar mengharap pahala di sisi Allah dari harta kalian yang terbaik, terhalal, dan itu amalan kalian yang paling afdal di hari itu. Bahkan karenanya Syekhul Islam rahimahullah berpendapat itu amalan terafdal, penyembelihan kurban. Karena Rasul yang mengatakan, Bani Adam tidaklah beramal di hari itu lebih afdal dari penyembelihan kurbannya. Artinya itu amalan dia paling afdal, paling mulia. Udhiyah, kurban yang dia sembelih lillah. Dan itu juga terjadi atau dilakukan di 10, di salah satu hari dari 10 pertama Dzulhijjah. Amalan saleh. Jika ini sekilas tentang keutamaan dan ibadah di bulan Dzulhijjah, ironisnya banyak muslim yang terlalaikan darinya. Artinya orang biasa-biasa saja menyambutnya, nggak ada ibadah lebih, tidak ada semangat lebih, beda dengan hari-hari yang lain. Padahal itu paling afdalnya, paling dicintai oleh Allah. Sementara keumuman mereka kalau memasuki 10 terakhir Ramadan semangat dan bagus. Kalau masuk 10 terakhir yang itikaf, yang bersedekah bertambah semangat sedekahnya, yang berzikir, tilawah Al-Quran dan lain-lain, qiyamul lail. Padahal kalau kita perhatikan Rasulullah SAW mengatakan secara umum, mamin ayyamin, tidak ada hari secara mutlak, nggak ada yang lebih afdal dari 10 pertama Dzulhijjah, termasuk Ramadan di dalamnya. Hanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk ghaflah, kelalaian, lalai orang, tertipu dengan terlewat baginya 10 ini hari demi hari dia lewati. Gak ada istimewanya bagi dia. Amalannya ya sama seperti amalan dia dan lain hari-hari biasa. Tidak dia istimewakan, tidak dia jadikan itu momen berharga, menambah lebih banyak.
ibadah dan amal solehnya. Ghaflah. Padahal begitu besar fadilah, pahala dan keutamaannya, seperti yang Allah dan Rasulullah SAW sebutkan dalam nusus dalil-dalil yang telah kita sampaikan sebelumnya. Ikhwani wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah, kalau itu keutamaan ibadah dan amal saleh secara umum di 10 pertama Dzulhijjah, maka secara khusus pun fuqaha rahimahumullah menyebutkan beberapa amalan yang disyariatkan di 10 ini, antara lain siyam, puasa sunnah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Kata Hafiz An-Nawawi rahimahullah dalam Raudhah, termasuk sunnah masnun puasa 10 pertama Dzulhijjah tagliban, menjelang belum masuk ghairul-Id tagliban. Hal yang serupa disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qisni rahimahullah, sahib Kifayatul Ahya dari kitab Syafi'iyah ma'ruf. Syafi'iyah disunahkan yustahab puasa 10 pertama Dzulhijjah. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Marjawi dari fuqaha Hanabilah, disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah bila nizah, tanpa ada perselisihan di antara ulama. Terutama paling afdolnya Yaumut Tasik, hari Arafah 9 Dzulhijjah, karena Rasulullah SAW sebutkan yukafir sanatal lati qablah, menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Itu pula yang disebutkan oleh Majduddin Abdul Barakah rahimahullah, termasuk sunnah puasa 6 hari Syawal setelah Ramadan, puasa 10 pertama Dzulhijjah. Terlebih secara khusus Abdul Barakah katakan paling lebih ditekankan hari Arafah dan sehari sebelumnya, hari Tarwiyah, hari ke-8. Senada dengan itu disebutkan oleh Marjawi rahimahullah, lebih ditekankan lagi Arafah dan sehari sebelumnya. Bahkan Syekhul Islam juga Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyampaikan hal yang sama. 10 pertama sunnah, terlebih khusus keutamaannya hari Arafah dan sehari sebelumnya tanggal 8. Juga Ibnu Hazm rahimahullah dalam Muhalla menyebutkan kami mensunahkan, pendapat kami itu sunnah puasa di 10 pertama Dzulhijjah
Dzulhijjah. Kata Ibnu Rajab, dan yang ma'ruf diketahui menjaga mengamalkan puasa 10 pertama ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Dan telah lalu tadi asal dari Hasan, Basri, Ibnu Sirin dan Qatadah dan utamaannya 10 tahun, 1000 hari, 10 hari, 10.000 hari. Dan itu kata Ibnu Rajab, sunnahnya puasa 10 pertama qaul aktsaril ulama au katsir minhum, pendapat mayoritas atau banyak dari fuqaha Islam. Kata Hafiz dalam Fathul Bari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena ini lebih menyenangi untuk mengqadha Ramadan di 10 pertama Dzulhijjah. Ini kalau kamu punya hutang Ramadan sakit misalnya atau apa, kapan dibayar? Umar senang untuk kamu bayarnya di 10 pertama ini, karena keutamaannya. Fadilah besar hari-hari ini syarafus zaman. Tidak ada amalanmu yang lebih afdal di sisi Allah dari 10 pertama ini. Terlebih kamu membayar rukun puasa Ramadan, maka disenangi itu oleh Umar radhiyallahu taala. Walaupun sebagian ulama lain, Ishaq, Ibnu Rahuya, Syekh Bukhari, Ahmad, Ibnu Hanbal, Muhammad sendiri ada 2 riwayat. Yang satu sesuai dengan Umar, yang satu lah kata beliau. Artinya nggak sesuai untuk dikatakan afdalnya dibayar di 10 pertama Dzulhijjah, dengan alasan ini hari-hari lebih patutnya untuk memperbanyak masnunat, nawafil. Malah sunnah, bukan dipakai untuk bayar wajib qadha Ramadan. Melihat itu syahid bahwa tidaklah Umar berpendapat demikian kecuali karena mengingat keutamaannya dan fadilahnya. Selain Umar juga disebutkan dari Abu Hurairah dalam Musannaf Abdurrazzaq, ketika Abu Hurairah ditanya seseorang, aku punya hutang Ramadan, kalau aku puasa 10 pertama dulu lalu aku bayar Ramadan, kata Abu Hurairah, jangan, kamu bayar Ramadan dulu di 10 pertama ini. Ini juga menunjukkan keutamaan yang beliau pahami tentang 10 pertama Dzulhijjah. Selain sahabat, tadi dinukilkan itu dari Atha bin Rabah, dinukilkan itu dari Ibrahim An-Nakhai dan Sa'id bin Jubair, dari para alimah tabi'in. Kata Ibn Abi Syaibah dari riwayat Ibn Aun, karena Muhammad yasumul ashr. Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin, Imam Tabi'in, terbiasa beliau puasa, menjaga puasa di 10 pertama Dzulhijjah ini. Jadi telah lalu asar dari Atha bin Abi Rabah.
Kalau ini tentang puasa, atau sebelum itu, riwayat Aisyah radhiyallahu anha di Muslim, "Ma ra'aitu Rasulullah sha'iman al-'ashr qat." Aku gak pernah melihat Rasul puasa 10 pertama ini sama sekali. Asar Aisyah ini dijawab oleh para ulama. Yang pertama, mungkin Rasul tidak puasa, yang dimaksud Aisyah, karena arif. Memang ada halangan, mungkin saat beliau sakit atau safar atau yang semisalnya, sehingga beliau tak sempat puasa. Atau yang kedua, yang pertama ini jawaban Nawawi rahimahullah. Yang kedua, selain Nawawi, yang pertama juga Qurtubi menjawab seperti itu. Jawaban yang kedua, Aisyah menyampaikan sebatas apa yang beliau ketahui radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW menggilir ke istri-istrinya, hari ini fulana, hari ini fulana. Mungkin ketika bersama Aisyah beliau tidak puasa, sehingga itu yang Aisyah nukilkan, tidak pernah melihat Rasul puasa. Dia sebatas beliau tahu, wal alim hujjah ala la ya'lam. Yang tahu menjadi hujjah di atas atau bagi yang tidak tahu, belum sampai kepadanya hadis. Atau jawaban ketiga yang ulama sebutkan bahwa jawaban kedua ini dinukilkan juga oleh Nawawi. Yang ketiga, Rasulullah tinggalkan ini karena kekhawatiran beliau kalau itu diwajibkan atas umatnya. Seperti itu beliau lakukan di tempat-tempat lain, ibadah lain. Seperti qiyam Ramadan awalnya beliau lakukan sunnah, tapi melihat semangat besar para sahabat sedemikian rupa, khawatir Rasul kalau ini diteruskan nanti bisa wajib bagi umatnya. Sementara beliau bil mu'minin raufur rahim, dan ini memberatkan, maka beliau tinggalkan. Karena itu, zaman-zaman tasyrik, waktu masih syariat turun, bisa berubah, bisa diwajibkan. Nah, mungkin ini pun demikian, Rasul enggak melakukan itu seperti Aisyah, sebatas yang Aisyah nukilkan, karena kekhawatiran beliau kalau itu diwajibkan bagi umatnya. Ini juga dinukilkan oleh Qurtubi, jawaban rahimahullah ta'ala. Atau jawaban lain, kata Imam Ahmad rahimahullah, yang dimaksud tidak pernah puasa, Aisyah katakan, yang dimaksud secara penuh 9 hari penuh semuanya harus puasa, itu yang dinafikan Aisyah. Dan yahtamil, sangat mungkin, karena yang Aisyah katakan sha'iman al-'ashr qat, 10 pertama ini. Tapi tidak menafikan kalau mungkin Rasulullah puasa di hari 1, hari ketiga, hari ke-9, beberapa hari darinya. Namun itu jawaban fuqaha terkait pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang menafikan Rasul tidak pernah puasa. Wal hadis umum, dan yang memang itu menjadi syariat jelas-jelas bagi umatnya. Perkataan Rasul SAW,
ma min ayyamin al-amalu salih fiha ya habba ilallah min hadhihi al-ashr. Ada amalan saleh yang Allah cintai dari 10 ini. Amalan saleh umum termasuk di dalamnya puasa dan berhalal. Yang kedua yang sangat disunahkan adalah iktsar min dzikrillah, berbanyak zikrullah. Firman Allah, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang maklum. Jumhur mufassirin menafsirkan ayyam ma'lumat ayyamul ashr, 10 pertama Dzulhijjah, agar mereka memperbanyak mengagungkan nama Allah, yadhkuru ismallah di hari-hari yang maklum ini, 10 pertama Dzulhijjah. Perintah Allah. Di Musnad Ahmad, namun dari riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ma min ayyam a'zam wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tiada hari yang lebih agung, lebih dicintai Allah amalan padanya dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Paling dicintai Allah amalan saleh, paling afdal di sisinya. Fa'akhiru fihinna minat tahlil wa tasbih wa tahmid. Perbanyak oleh kalian tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, ucapan Allahu akbar, tahmid, ucapan alhamdulillah, perbanyak oleh kalian di hari-hari ini. Secara khusus Rasulullah SAW ajarkan untuk di hari-hari ini memperbanyak zikrullah. Nah, dia termasuk amalan saleh. Al-amalu fihinna termasuk zikrullah. Mutlak, zikir secara mutlak. Dinukilkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah menyenangi ini sunnah bagi beliau ketika melihat binatang-binatang kurban yang sudah disiapkan untuk disembelih. Yang melihat binatang kambing, ikan, sapi, tambahkan saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkhusus ketika melihat binatang-binatang kurban ini, Imam Syafi'i Imam Ahmad secara mutlak kapanpun di 10 pertama Dzulhijjah ini. Mungkin Imam Syafi'i rahimahullah melihat keumuman ayat yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Zikrullah, zikir kepada Allah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, para ulama bagi ada yang disebut zikrul mutlak, ada yang disebut zikir muqayyad, secara mutlak dan secara muqayyad dibatasi. Walaupun dalam hal ini tidak ada asar yang diketahui dari Rasulullah SAW
Tapi itu masyhur dari a'imah salaf dari fuqaha Islam, sehingga dalam mazhab Imam Ahmad takbir mutlak di setiap waktu dimulai semenjak masuk Dzulhijjah, awal 1 Dzulhijjah sampai Yaumul Id 10 Dzulhijjah. Adapun muqayyad dimulai dari sholat fajar hari Arafah, dari sholat fajar hari Arafah, subuh hari Selasa, esok lusa. Ini setelah sholat 5 waktu, berzikir imam dan makmum masing-masing, bertakbir sampai sholat asar di akhir hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Ini yang muqayyad di setiap usai sholat 5 waktu, dari Arafah subuh sampai asar akhir hari Tasyrik. Demikian fuqaha sebutkan, dan itu masyhur ma'ruf dalam mazhab Imam Ahmad. Yang ketiga yang disebutkan jamak bainal mutlaq wal muqayyad, ya jamak antara yang zikir mutlak dan zikir muqayyad. Maka itu dimulai dari sholat fajar hari Arafah sampai Yaumul Id, atau istilah orang 24 jam. Namun yang lebih kuat, takbir mutlak ini dari awal Dzulhijjah. Takbir mutlak dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik. Karena pendapat pertama mutlak sampai hari Id lah, bukan sampai hari Id, tapi sampai akhir Tasyrik 13 Dzulhijjah. Maka dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah berakhir di akhir hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Mutlak, diperbanyak zikrullah di hari-hari itu semua. Muqayyad tetap dari subuh Arafah sampai asar hari-hari Tasyrik. Walaupun permasalahan ini wajib, artinya mungkin seseorang merasa cukup dengan zikir-zikir yang dia baca usai sholat 5 waktu misalnya. Sudah cukup, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, kursi dan lain sebagainya. Nah, ada. Itu boleh saja kalau dia merasa cukup dengan itu. Karena Allah pun katakan dengan Nisa, "Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Kalau kalian selesai sholat, berzikirlah kepada Allah berdiri, duduk, dan berbaringnya kalian. Adapun sifat takbir yang didapati dari a'imah
imma itu dengan 2 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diulang 3 kali atau sunnahnya juga takbir ini dikeraskan bagi lelaki muslim. Ini suara keras masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar. Demikian. Adapun nisa muslimah cukup yang di sebelahnya mendengar kalau dia bertakbir. Suara dia tidak menimbulkan fitnah, maka tidak disunahkan untuk keras, dan untuk penjagaan syariat terhadap kehormatannya. Hal-hal yang disyariatkan untuk lelaki tidak disyariatkan untuknya, demi menjaga fitnah dan kehormatan dia. Takbir tidak perlu keras, cukup yang sebelahnya dengar. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik keras bagi lelaki, perempuan tidak perlu keras, cukup dirinya sendiri mendengar kalau dia talbiyah. 3 putaran pertama tawaf, laki disunahkan harwalah, lari-lari kecil, perempuan tidak. Sa'i antara Safa Marwah melewati satu titik ke titik berikutnya disunahkan laki, perempuan tak boleh. Dan ma'ruf fitnah, cukup bagi dia jalan sopan santai. Namun itu terkait zikrullah dari para sahabat Rasul SAW. Dinukilkan itu dari Ibni Umar, Abu Hurairah, bahkan mereka disebutkan keluar ke pasar bertakbir dan bertakbir orang bersama takbir mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Tidak ada niat lain bagi keduanya kecuali itu. Ke pasar bukan untuk dalam rangka belanja, mumpung belanja misalnya sekalian takbir, tidak ada niat kecuali mau untuk takbir. Sehingga bertakbir kaum muslimin bersama mereka. Asar kata Hafid aku juga disebutkan oleh Baihaqi dalam sunannya, juga Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah. Demikian perkara ini ma'ruf di kalangan salaf rahimahullah di hari-hari ini disebutkan. Kata Yazid bin Abi Ziyad, diriwayatkan oleh Firyadi dalam Ahkamul Jana'iz, aku melihat Imam Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, murid Ibn Abbas keduanya, juga Abdurrahman ibn Abi Layla, atau 2 dari mereka bertiga, lupa. Yazid bin Abi Ziyad, imam 3-nya atau 2 dari 3 ini, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Abdurrahman bin Abi Layla. Ma'ruf bin Abi Layla, imam. Wa man ra'ayna min fuqaha'in nas, dan yang kami tahu dari para fuqaha, ulama-ulama di umat ini di zaman itu, yaquluna fil ashr, mereka pada
zikir, bertakbir di 10 pertama ini, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Artinya itu ma'ruf di masa salaf, bukan hal baru. Bahkan nggak jauh dari zaman kenabian, tabi'in, a'imah. Bahkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, sahabat. Al-Marwazi atau Al-Marwazi Al-Marwazi rahimahullah juga menyebutkan riwayat dari Imam Maimun bin Mahran, Imam Tabi'i. Qala adraktun nas, aku dapati orang-orang. Beliau Imam Tabi'i ketika mengatakan aku dapati orang, yani imam itu orang di zamannya dari kibar tabi'in, itu tidak Sa'id, Jubair, Mujahid, atau bahkan yang beliau dapati dari zaman para sahabat. Mereka tabi'in hidup di zaman para sahabat masih ada. Kata Maimun bin Mahran, aku dapati mereka wa innahum la yukabbiruna fil ashr. Mereka pada takbir di 10 pertama. Nggak cukup itu, kata Maimun, hatta kuntu usyabbihuhu bil amwaj min karrohiha. Bahkan aku, kata Maimun, menserupakan itu seperti ombak di lautan karena banyaknya. Kamu kalau berdiri di pantai, ombak kan, pernah berhenti ombak itu? Nggak akan berhenti, terus datang dan gemuruh kan, suaranya rame, suara air ini. Ini baru selesai nyampe di pantai, tuh datang, datang lagi, terus demikian rame. Artinya Maimun bin Mahran merupakan itu karena Madinah gemuruh, gempar dengan suara takbirnya para sahabat dan tabi'in. Mereka pada bertakbir karena banyaknya, karena ramainya. Sampai kata Maimun, aku serupakan seperti ombak. Kata Maimun, innana qad naqasu fi tarkihimu tadbir. Tapi sayang umat sudah banyak mengurangi, meninggalkan takbir ini. Syibul majid, orang mati gak ada suaranya, gak ada takbirnya, diem. Ini sholat. Hari-hari istimewa ini lewat tanpa ada, sama seperti hari yang lain, gak ada. Gak ada yang takbir, gak ada yang zikir, gak ada yang syiar. Padahal salah seperti itu. Makanya kata Maimun yang mengeluh. Kalau Maimun hidup di zaman ini, apa yang akan beliau katakan? Kira-kira qad naqasu fi tarkihim tadbir. Orang sudah banyak mengurangi, artinya sudah meninggalkan amalan mulia ini. Asar dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari Syarah Qadiriyah. Secara umum atau sebelum itu, termasuk tentunya dari amalan saleh selain zikrullah dan puasa, sedekah. Inna sedekah tudfi'u ghadab ar-rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan murka Allah bagaimana air memadamkan api. Wasadaqah burhan, Rasulullah katakan sedekah itu burhan,
burhan ala sidqi sahibiha, sidqi iman sahibiha, bukti yang sangat jelas atas keimanan orangnya. Ini kalau bukan karena iman, siapa mau? Ngapain? Dia cari dengan keringat, capek. Berincar di kubil khairi lasyadid. Mal, sangat cinta dan sayang dengan hartanya. Untuk dia keluarkan begitu saja tanpa muqabil. Kalau jual beli wajar kamu keluar uang dapat barang. Nah ini nggak ada secara materi kamu dapati. Murni pahala, burhan, misalnya menunjukkan kebenaran atau kekuatan iman orangnya. Sedekah, tilawatul Quran, dan segenap amal soleh yang lain, birrul walidain, doa, dan yang lain-lainnya. Beberapa kebaikan yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim untuk dia perbanyak, khusus di waktu-waktu istimewa seperti ini, istighfar, tuba, iman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Karena bahagialah seorang hamba yang mendapati dalam lembaran catatan amal dia istighfar yang banyak padanya. Rasulullah istighfar sehari lebih dari 60 kali atau 100 kali sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar kepada Allah, silaturahim, silaturahim kepada karib kerabatmu, Isya'us salam, memberikan salam, amal saleh. Yang para sahabat pun di Bukhari Adabul Mufrad disebutkan kalau mereka berdua sahabat jalan kemudian mendapati pohon besar terpisah, yang ini ke sebelah sini, yang ini ke sebelah sini, ketemu lagi paling berapa detik saja. Yusallim ba'duhum ala ba'd, kembali salam, assalamualaikum, menyebarkan salam. Tidak lagi tahu pasalnya alaih. Kalau kamu temui saudaramu salam, dan mereka bertemu lagi walaupun hanya sekedarnya terpisahkan sejenak oleh pohon lagi saja. Kami dihidupkan Isya'us salam, amal ma'ruf wa nahy 'anil munkar, munasahah, bernasehat, ihsan ila jiran, buatan baik kepada tetanggamu. Dan Jibril alaihissalam mazala yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrith, terus wasiat Jibril itu kepadaku, kata Rasul, tetanggamu, karena seringnya sampai Rasul katakan aku kira dia akan jadikan ahli waris, yang seakan-akan jika meninggal termasuk ahli waris adalah tetangga, seakan-akan karena seringnya diingatkan dan
wasiatkan berbuat baik kepada tetangga, kaitan rahmat dan perbuatan baik kepada anak yatim, menjenguk orang yang sakit, ada amanah, menjaga dan menunaikan amanah, wal hirs, semangat dan penuh semangat untuk mengerjakan nafilah. Makanya kata Ibnu Rajab, sebagaimana sholat fardu lebih afdal di 10 pertama ini dibanding sholat fardu di waktu-waktu yang lain, seperti itu pula sholat nafilah lebih afdal dari nafilah yang dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Maka diperbanyak, selain tentunya menjaga salamatus sadr, keselamatan dada, artinya bersih dari al-ghil, bersih dari iri dengki, dari permusuhan, dari kebencian, bersih dari penyakit-penyakit kalbu. Orang tidak sadar kalau kebaikan dia itu menumpuk. Kita beramal bukan hitung-hitungan tentunya, tapi kalau seandainya dia tahu ini, tanpa dia sadari banyak kebaikannya. Dalam 1 tahun, kalau kamu menjaga sholat rotibah, sholat qobliyah, ba'diyah, dalam 1 tahun berarti kamu mengumpulkan 4.320 rakaat. Masya Allah, rakaat yang banyak sekali. Witir, kalaupun itu hanya 1 rakaat witirnya, dalam 1 tahun berarti 360 rakaat. 2 rakaat duha, kalaupun seandainya cuma 2 rakaat sholat duhanya, setahun berarti 720 rakaat, sehingga kalau semuanya dikumpulkan 5.400 rakaat. Orang mungkin disuruh mengumpulkan apa kuat, tapi tanpa dia rasa dalam setahun tiap hari dia jaga qobliyah, ba'diyah, duha, witir. Jauh berbeda orang yang menjaga muwadhabah ma'al-hirs terhadap sunnah-sunnah ini, dengan yang malas dan salah-salah. Wa innaka
lam ma sajada lillahi sajdah illa rafa'allahu biha darajat. Setiap kali kamu sujud, Allah angkat derajatmu, Allah muliakan. Satu kali sujud, kita bertanya, ketika sahabat minta untuk bersama Rasul SAW fil jannah, Rasul katakan, idzan fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantu aku pada dirimu, perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu, perbanyak sholatmu, terutama yang sunnah-sunnah, nafilah disyariatkan, disunahkan untuk menambal kekurangan dia pada sholat fardunya. Ada dalam Qudsi Allah katakan, "Uduru hali abdi min nawafil." Lihat, apakah hamba itu punya nafilah amalan sunnah, menambah derajatnya, kesempurnaan dalam imannya kepada Allah. Al-Muhim, semua ini mengingatkan kita untuk orang lebih bersemangat. Semestinya yang semacam ini menjadi targhib, motivator bagi kita, menjadi cambuk untuk kita lebih memperbanyak ta'ah dan amal saleh. Dan a'immah, para ulama salaf rahimahumullah, sifat mereka seperti disebutkan pada biografi Imam Al-Hafiz Abdurrahman Ibn Abdurrahman Ibn Abi Abdurrahman, bahwa kalau saja seandainya dikatakan kepada beliau bahwa malaikat al-maut ada di depan pintu, ini datang untuk mengambil nyawanya, niscaya beliau tidak sempat, tidak ada waktu untuk menambah amal solehnya. Disebutkan oleh Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Yang dimaksud menunjukkan karena mereka seluruh waktunya ibadah, seluruh umurnya ta'at. Katakan beda dengan orang lain, orang-orang belakangan yang santai-santai, banyak kosongnya, banyak sia-sia waktunya, entar mendekati kematian baru tua, baru sadar, insya memperbanyak amal soleh saat itu. Tahu dirinya mau mati baru semangat, wakafkan itu sana ini, infakkan ini. Bukan demikian salah.
seperti disebutkan, bahkan kalau kematian malaikatul maut sudah di depan pintunya, nggak ada yang mau dia tambah. Apa yang mau dia tambah? Setiap hari dia dalam kebaikan, dalam tambahan. Walidah rahmatullah alaihim wa radhiyallahu ta'ala anhum. Dan bagi kita, walaupun mungkin kita masih jauh untuk menyamai mereka, tetapi paling tidaknya seperti disebutkan, wa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Serupailah mereka-mereka itu, contohlah, walaupun kamu gak bisa seperti mereka persis ibadahnya, amalannya, karena usaha menyerupai orang-orang besar adalah kemuliaan. Menyerupai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Paling tidaknya ada kesungguhan, ada upaya untuk kita meniru jejak contoh yang mereka berikan semangatnya. Seperti Sa'id bin Jubair, jangan padamkan lampu kalian di malam hari, bangun, ibadahlah. Kagum beliau dengan banyaknya ibadah di malam-malam itu. Beliau sendiri berbanyak ibadah, lebih di hari-hari yang lain hampir-hampir tidak bisa untuk ditiru. Ikhwan hukum, ada yang bertanya terkait 9 Dzulhijjah, puasa mengikuti pemerintah atau Arab Saudi. Jawaban ini sudah lama dijawab berkali-kali, seperti fatwa dari Syekh Ubaid Hafizahullah, bahwa tetap kita mengikuti pemerintah masing-masing dengan pemerintahnya, dan itu syariat. Artinya kita Ahlus Sunnah walhamdulillah diajarkan demikian, mengikuti dan bersama pemerintah kita dalam syiar-syiar mulia, puasa, dan amalan-amalan saleh yang lain, jihad dan yang lainnya. Sesama hukumah, ulatul umur yang mengurusi agama dan urusan dunia kita, al-muhim bersama pemerintah. Beda mereka wukuf hari Senin, sementara pemerintah dengan ketetapannya Arafah tanggal 9, ya ikutilah pemerintah. Yakini bahwa puasa Arafah kamu, Rasulullah katakan, menghapus setahun yang telah lalu di hari Selasa. Seperti Suyuti, Sindi rahimahumullah menerangkan hadis saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yufirun nas. Puasa kalian di mana hari orang pada puasa, Id kalian di hari orang pada Id. Yang dimaksud orang di situ hukumah, ulatul umur, karena mereka yang menentukan, sehingga serempak reza hati bersama pemerintah. Mereka tentukan kalau itu puasa kapan awal Ramadan, Id kapan masuk 1 Syawal. Serupa dengan itu Arafah penentuan kapan tanggal 1 Dzulhijjah, kapan tanggal 9-nya, pemerintah yang atur, dan itu hak wewenang mereka. Kita mentaati dan mengikutinya. Waffaqallahu jami'.
lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita di musim khair. Manfaatkan tinggal beberapa hari ke depan hari-hari yang istimewa dan mulia di sisi Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak amal khair, perbanyak ketaatan, amal saleh untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Wafaqqakumullah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillah.